Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, keistiqomahan serta ketabahan. Alhamdulillah kita masih bisa terus istiqomah melakukan kajian rutinan dan dalami ajaran Allah. Tentunya semoga kajian kemudian apa yang kita dalami dari ilmu-ilmu Allah membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah SAW, yang semoga dengan itu kita tergolong jadi orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Islam bukan sebuah ilusi. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Abadi, yang dimana seperti apa sih Islam itu. Tentunya kok bukan sebuah ilusi, karena zaman sekarang itu banyak hal-hal yang dimana seharusnya yang itu mengilusi itu tidak dianggap sebagai sebuah ilusi, melainkan sebuah kebenaran dan harus dilakukan. Tapi yang sebenarnya kebenaran yang memang harusnya ditempuh oleh banyak orang, hal itu malah dianggap sebuah hal yang kayak dilema untuk dilakukan, atau ya itu kayak sebuah ilusi kebalik. Nah, ini bagaimana? Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Abadi. Untuk mempersingkat waktu, tempat dan waktu, saya persilakan. Monggo Pak Abadi untuk mengisi tema pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, yang telah membawa petunjuk hidup yang terang benderang bagi kita selaku umat manusia. Para jamaah pendengar setia yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema yang sangat penting, yaitu Islam bukan sebuah ilusi. Dalam banyak diskusi dan percakapan zaman sekarang, itu sering kita dengar, seringkali kita mendengar anggapan bahwa Islam adalah agama yang kuno, agama yang tidak relevan dengan zaman, karena itu harus disesuaikan, atau bahkan dianggap sebagai sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi belaka. Oleh karena itu, melalui kajian malam hari ini, saya ingin mengingatkan pribadi sendiri dan kita selaku pendengar peserta diskusi, tentu kita semua bahwa Islam adalah agama yang nyata, realistis, dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Islam agama yang berdasarkan wahyu Allah SWT, agama yang berdasarkan wahyu Tuhan. Islam itu sendiri adalah agama yang datang dengan wahyu langsung dari Allah SWT, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana wahyu ini tidak hanya untuk kehidupan akhirat, akan tetapi juga untuk kehidupan duniawi kita. Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Islam. Al-Quran itu sebuah kitab suci kita. Tentu
adalah sebagai petunjuk hidup yang lengkap, yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah ibadah hingga sosial, ekonomi, bahkan politik. Nah, karena itu yang harus kita ingat adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tentu di mana ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup yang benar dan tidak bisa disangsikan lagi. Petunjuk ini bukanlah sesuatu yang bersifat ilusi, akan tetapi merupakan wahyu yang penuh hikmah, relevan untuk diterapkan di setiap zaman. Nah, tentu sebagai umat Islam kita ini harus yakin betul bahwa ajaran Islam itu dapat menjawab setiap tantangan kehidupan, nah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, prinsip-prinsip Islam itu yang realistis dan terbukti. Nah, ini kalau kita pelajari bahwa Islam itu memberikan prinsip-prinsip sangat realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu bisa kita lihat beberapa contoh. Prinsip ini yang terbukti relevan dan kebenarannya hingga saat ini. Satu, yaitu keadilan sosial dalam Islam. Di mana Islam ini sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam kehidupan sosial, Islam mengajarkan untuk saling membantu, peduli terhadap sesama, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ini Allah berfirman yang artinya bukanlah kesalehan itu hanya menghadap wajah ke arah timur atau barat. Akan tetapi kesalehan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya, dan para nabi, serta memberikan hartanya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, para peminta-minta, dan untuk membebaskan budak. Ini adalah sebuah prinsip yang jelas, di mana kesalahan itu bukan hanya soal ibadah, ritual, akan tetapi juga kita lihat sebuah tindakan nyata. Untuk apa? Untuk menolong sesama manusia, sesama kita, dan mengurangi ketimpangan sosial dan membangun masyarakat yang adil. Salah satu contoh nyata dari ajaran ini adalah kewajiban zakat. Kewajiban zakat dalam Islam itu bukan hanya sebagai bentuk ibadah, akan tetapi juga sebagai instrumen. Untuk apa? Untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Contoh lagi, saat ini kan kita tahu bahwa kita bisa melihat berbagai program zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial Islam seperti zakat fitrah, zakat mal, dan program bantuan kemanusiaan yang dimana didistribusikan oleh organisasi seperti Basnas atau Dompet Duafa. Program-program ini tentu banyak membantu orang yang membutuhkan dan membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan kesejahteraan dan prinsip ekonomi yang adil, di mana Islam kita tahu bahwa Islam juga memberikan petunjuk tentang sistem ekonomi yang adil.
Di mana salah satu contoh prinsip ekonomi Islam adalah jelas kita dilarang untuk riba, yaitu larangan riba atau bunga. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman yang artinya orang-orang yang mengambil riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dikuasai oleh setan. Ini oleh setan. Karena apa? Karena sentuhan penyakit darinya. Riba juga tidak hanya dilarang, akan tetapi dampaknya kalau kita lihat ini terhadap individu. Juga karena dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Nah, riba itu juga dapat menyebabkan jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Menciptakan ketimpangan yang merugikan masyarakat. Ini daripada efek riba. Nah, contoh, kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, kita sering melihat ketidakadilan yang timbul dari sistem ekonomi yang berbasis riba, yang mengakibatkan krisis ekonomi, utang negara yang membengkak, dan kesulitan yang dialami oleh banyak orang. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah itu tentunya yang menghindari riba, mulai berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bahkan syariah yang beroperasi tanpa bunga memberikan alternatif ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Ini contoh-contoh daripada. Namun yang lebih kejam lagi itu ada rente, juga ada sekarang itu ada pinjol. Pinjol ini sangat ngeri sekali. Ini harus kita hindari, kita kembangkan sebagaimana ajaran Islam, yaitu harus sesuai dengan syariah. Kalau mendirikan pinjam-meminjam ya tentunya walaupun itu belum sepenuhnya, tapi yang sudah konsepnya syariah yaitu bank syariah. Selanjutnya adalah hak asasi manusia dalam Islam. Kok begitu ya? Karena Islam sangat memperhatikan hak asasi manusia. Di mana setiap individu manusia ini adalah memiliki hak yang harus dihormati oleh setiap orang, termasuk apa? Termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, dan hak untuk memperoleh perlindungan dari kezaliman. Di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap orang yang menzalimi sesama manusia ini, ia akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ini jelas bahwa hadis ini menunjukkan Islam itu sangat menghargai hak-hak manusia dan menuntut keadilan untuk apa? Untuk semua orang tanpa membedakan suku maupun agama. Istilahnya itu tanpa diskriminasi. Nah, kita cari contoh. Kalau kita lihat di zaman modern seperti sekarang ini, kita dapat melihat berbagai upaya dalam dunia internasional untuk mempromosikan hak asasi manusia. Ini termasuk gerakan menuntut hak-hak minoritas dan perempuan. Di mana negara-negara yang menganut prinsip-prinsip Islam seperti Saudi Arabia, seperti negara Indonesia, Malaysia, ini juga terus berusaha untuk meningkatkan hak-hak daripada perempuan dan minoritas dengan menekankan pentingnya keadilan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Di mana Islam sebagai solusi nyata di zaman modern. Jadi Islam itu adalah sebuah solusi
Solusinya nyata, bukan ilusi lagi, apalagi di zaman sekarang. Mengapa? Kalau kita tidak dapat dipungkiri bahwa kita ini hidup di zaman yang penuh dengan apa? Dengan tantangan. Perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan kompleksitas daripada kehidupan ini kita bisa dibuat sering merasa bingung dan terombang-ambing dalam mencari solusi. Namun, salah satunya adalah Islam hadir sebagai agama yang dapat memberikan petunjuk hidup yang jelas. Dan tidak hanya dalam hal ibadah, akan tetapi kalau dalam menjalani kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kita kasih contoh, dalam bidang pendidikan, kita bisa melihat bagaimana pesantren modern memberikan pendidikan berkualitas, di mana di sana tidak mengajarkan ilmu agama, akan tetapi kita lihat juga mengajarkan ilmu pengetahuan umum yang membekali santrinya atau generasi mudanya dengan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, di dunia politik, prinsip-prinsip keadilan dan pemerintahan yang bersih yang kita harapkan ini sebagaimana diterapkan dalam sejarah khilafah Islam ini memberikan inspirasi bagi sistem pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pencegahan korupsi. Karena itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi bisa kita garis bawahi, Islam bukanlah sebuah ilusi kalau kita lihat paparan di atas. Akan tetapi Islam adalah agama yang penuh dengan realitas dan solusi, di mana ajaran Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Justru Islam selalu relevan dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan pandangan negatif terhadap agama kita ini. Jangan sampai masyarakat itu dengan digembar-gemborkan lain sebagainya ini, apalagi Quran harus disesuaikan dengan zaman, itu harus kita hindari. Karena itu Islam harus kita jaga betul, dan masyarakat harus kita pahamkan agar supaya memahaminya itu dengan baik, agar kita bisa merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, sementara ini yang kita sampaikan, semoga kita mendapatkan hidayah untuk terus berusaha hidup sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Waji atas apa yang sudah disampaikan pada pertemuan tema hari ini. Iya, tadi dijelaskan bahwasanya Islam itu bagaimana ya, sehingga tidak menunjukkan keadaan yang mengilusi ya. Ilusi itu kan apa namanya? Sebuah hal yang tampaknya kayak kayak benar-benar, tapi kan memang semua itu tidak benar. Hanya sebuah hal yang apa istilahnya, kayak metaforgana itu. Kalau di padang pasir itu dilihat ada airnya, ternyata kemudian didekati ternyata tidak ada airnya. Kadang kita menganggap bahwasanya dengan beberapa hal yang sudah dijelaskan, kemudian Islam itu seperti apa, masih banyak orang yang menganggap bahwasanya kayak hidup ini ya terpisah, kayak Islam ya mungkin tentang hanya beragama saja, hanya tentang kayak ibadah aja, selain itu sudah terpisah. Orang itu kadang mikir, banyak yang seperti itu, sehingga ya hanya kebutuhan untuk
ibadah dan menggagalkan kewajiban ketika bicara tentang Islam. Jarang orang yang akan menganggap bahwasanya ketika kita membicarakan tentang Islam, namanya Al-Quran, kemudian orang langsung connect dalam artian, oh ini adalah sebuah pemikiran yang maju dan terkoneksi luar biasa. Atau nanti ini akan menyebabkan keilmuan atau pengasahan akal atau pengasahan rohani biar lebih berkualitas. Jarang orang yang akan menganggap sampai titik seperti itu. Apalagi kemudian menganggap bahwasanya di situ banyaknya gudangnya ilmu. Berarti nggak hanya keimanannya aja, tapi juga ilmunya. Jarang akan seperti itu. Kayak yarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, kan mungkin itu sudah jarang orang yang dimana ketika menganggap bahwasanya kehidupan ya kehidupan sendiri, Islam sendiri. Nah, di sini juga ada yang namanya mungkin Islam ini benar ya, dan nggak ilusi karena realitanya dari wahyu kemudian turun pada Rasulullah diajarkan rasional sekali. Ketika kehidupan ini itu apakah kehidupan ini itu ilusi? Nah, itu yang kadang kita perlu pertanyakan. Apakah hidup ini ilusi? Yang ilusi itu kehidupan kita atau memang pandangan hidup kita atau jalan kehidupan kita? Atau memang kehidupan ini masih ilusi yang nanti faktanya nanti masih akan terbuka pada saat akhir zaman atau akhir kehidupan kita? Ini boleh nanti dijelaskan. Kemudian di situ banyak hal yang dimana kadang orang itu melupakan bahwasanya iya nanti itu bagaimana ya. Seumpamanya gini aja lah aman dari itu, kemudian sampai tua baru mungkin agak sadar. Adapun yang masih tetap nggak sadar itu kan sampai di liang kubur kan ya kak, lumayan nanti tanggung jawabnya. Nah itu kan perlu itu kan. Nah seperti apa itu nanti bisa dijelaskan. Ini monggo langsung saja sambung Pak Supri untuk menanggapi dalam pertemuan hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Walaupun Pak Bupati roto-wato paling mari nang sawah baik. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap menjadi hamba Allah, tetap menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Islam itu agama yang pertama. Mulai dari Nabi Adam hingga sekarang. Inna dina indallahil Islam. Jadi tidak ada yang agama yang diciptakan Allah kecuali Islam. Jadi sebenarnya agama yang lain itu tidak disetujui oleh Allah. Hanya Islam yang disetujui. Jadi yang lain itu buatan manusia, hanya Islam saja yang buatan Allah. Itu yang pertama yang harus kita akui. Jadi mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya Islam. Jadi menurut kita agama Yahudi, agama Hindu, agama yang lain selain Islam itu adalah agama buatan manusia atau penyimpangan dari agama Islam. Itu yang pertama. Makanya Islam dikatakan agama wahyu. Memang Islam ini adalah tatanan hidup yang diciptakan oleh Allah untuk menata kehidupan manusia. Ya, dari Nabi Adam hingga nanti sampai akhirnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kitab Quran itu satu-satunya kitab yang masih murni sampai sekarang. Kitab yang lain itu udah tidak murni lagi, tidak ada. Ya. Ayo, kita apa sing murni? Kitab agama Hindu umpamanya. Kitab agama Hindu yang dipakai sekarang itu adalah kumpulan dari yang dikumpulkan oleh profesor dari Jerman itu, kemudian itu yang diakui sebagai kitab. Bahasanya sudah tidak murni lagi. Injil, bahasanya apa? Bingung kita. Ibrani atau Yunani? Kadang-kadang terjemah kitab Injil diambil dari terjemah Yunani atau dari kitab aslinya tidak ada. Apalagi agama yang lainnya begitu. Tidak ada. Itu yang jadi Quran adalah satu-satunya kitab yang sampai sekarang itu bahasanya murni, redaksinya tetap, ya. Sak redaksi ini itu tetap, tulisannya itu loh tidak berubah. Ya. Sejarah penulisannya otentik. Ya. Dan sampai sekarang tidak ada orang yang bisa menciptakan satu ayat pun seperti Quran itu tidak ada. Di Quran ditantang ya. Jika kamu ragu, buatlah satu ayat, satu surat atau satu ayat yang mirip dengan Quran. Tidak bisa, tidak ada. Dalam sejarah tidak bisa, tidak ditemukan. Itu yang, ya. Itu yang sampai sekarang tidak bisa dibantah gitu. Kemurnian dari kitab. Makanya konsep kitab Dinul Islam itu, konsep Quran itu ya sudah memang terbukti itu firman Allah gitu loh. Ya. Dan Nabi tidak mengatakan Quran itu tulisan dia. Itu firman Allah. Ya. Karena antara omongan Nabi dan firman Allah itu beda. Kalau omongan Nabi disebut hadis, kalau omongan Allah disebut Quran. Beda jauh redaksinya. Ya, beda jauh. Mungkin kitab-kitab yang lain itu selevel hadis mungkin ya. Bahkan mungkin selevel hadis tidak sampai kitab yang lain. Kalau Quran beda sudah. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Sejarah Nabi Muhammad itu paling lengkap di antara sejarah-sejarah Nabi yang lain. Ya. Mulai sejarah Nabi tidur pun itu ada ceritanya gitu ya. Nabi buang air besar itu pun diceritakan. Ya. Sampai Nabi itu meludah saja itu ada ceritanya. Ya. Jadi cerita Nabi Muhammad bukan ilusi, jadi faktual betul karena lengkap gitu. Lengkap, tidak bisa dibantah. Kalau cerita Nabi yang lain, agama yang lain mungkin kadang-kadang masih bingung, nggak lengkap. Cerita Nabi Musa nggak lengkap, cerita Nabi Isa pun gonjang-ganjing mana gitu.
Kadang-kadang ini Isa yang mana gitu kan. Masih banyak versi. Apa Isa nak rabi poka itu, ada yang mengatakan Nabi Isa nikah, ada yang mengatakan Nabi Isa gak nikah. Kalau Nabi Muhammad lengkap, istrinya mana, jangankan istrinya ya, Nabi Muhammad apa itu waktu tidur itu ada ceritanya ya. Nabi Muhammad berkumpul dengan istrinya itu ada ceritanya. Sampai selengkap itu. Masa ada? Coba sampean bayangkan. Cerita Nabi yang selengkap cerita Nabi Muhammad. Tidak ada. Jadi ini faktual, bukan ilusi. Ya. Lengkap, tidak ada. Tidak bisa dibohongi gitu. Itu yang ketiga. Jadi makanya Nabi itu layak jadi apa itu teladan hidup itu karena memang lengkap. Dari sisi apapun Nabi Muhammad itu baik. Cara meludah pun itu loh. Cara masuk kamar mandi itu loh. Cara makan, cara apa itu pun layak diteladani gitu. Coba bayangkan. Ya. Saking lengkapnya, saking api, iki manusia kaya apa? Manusia luar biasa. Ya pilihan Allah ya, maklumlah manusia luar biasa. Kecerdasannya, kehebatannya dalam memimpin perang dan sebagainya lengkap. Bisa dilihat, ditinjau dari sisi apapun. Nabi Muhammad itu patut diteladani. Ini kelebihannya dari dinul Islam itu. Ya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat sekarang, satu-satunya agama yang multidimensi dan lengkap itu adalah agama Islam. Ya, lengkap. Tatanan sosialnya ada, tatanan pernikahannya ada, bahkan aturan masuk WC itu ada, kebersihan itu, toharo itu ada, cara berobat itu ada, ya, lengkap bis. Mengatur bagaimana tidur yang baik itu sampai turu ngesing nguyu barang itu aturannya ono. Apa meneh urusan ngatur ekonomi, ngatur politik, ngatur pemerintahan itu lengkap ada. Mungsa kecil-kecilnya itu loh ada aturannya. Islam itu. Jadi ini agama yang begitu lengkap mengatur kehidupan manusia. Ya. Coba sampai lihat nanti aturan fikih Islam ya, aturan hukum Islam itu di agama yang lain. Itu tidak ada. Fikih itu kayak fikih di agama Islam itu tidak ada di agama yang lain. Selengkap kita itu mulai dari, biasanya kan kalau kita belajar fikih mulai dari toharo, air itu mustakmal atau enggak, air itu bersih atau tidak, air yang bercampur masih terus begitu sampai masalah ibadah, masalah muamalat, masalah kriminalisasi, masalah apa, lengkap. Tidak ada agama yang seperti itu. Ya Islam aja yang lengkap. Ya. Jadi Islam itu bukan apa ya? Kalau kata orang agama ilusi ya tidak lengkap karena aturannya lengkap. Hanya orang tidak tahu saja. Hukum pidananya simple Islam itu. Ya. Itu ya. Jadi yang satu, Islam itu agama yang awal sampai sekarang ini yang diridhoi Allah itu hanya Islam.
yang lain tidak. Yang kedua tadi apa? Qurannya asli. Yang ketiga, nabinya itu sejarahnya lengkap. Yang keempat, Islam dinul Islam itu lengkap. Mulai pelajaran akidah sampai fikihnya, sampai noto ati, noto akhlak, noto apa, lengkap sekali. Ya. Yang lain masa ada begitu itu. Ya. Yang kelima sekarang, sistem akidahnya itu sederhana. Ilmu tauhid itu loh, sederhana Islam itu. Enggak bulat. Islam menyatakan bahwa kul huwallahu ahad, Allah itu satu, sudah. Allah itu tunggal. Enggak butuh apa-apa, enggak perlu makan, enggak perlu minum, enggak perlu tempat, enggak perlu apa. Sudah tunggal itu, dan enggak sama dengan yang lain, sudah simpel. Kalau ada orang menyatakan Allah itu masih sama dengan makhluknya, berarti salah nih. Simple. Ya. Simple saja. Kemudian yang lain selain Allah ciptaannya, gitu aja. Yang lain itu hambanya. Sederhana. Dan logik sekali. Tuh. Ya. Coba sistem Tuhan di agama yang lain. Macam-macam gambarannya. Ya kayak hayalan-hayalan malah jadi dewa, bolo iki, wake kadang-kadang. Gambaran Tuhan yang lain itu repot malah. Ya. Apalagi gambaran Tuhan menurut Hindu, menurut Buddha, itu jadi repot gitu. Kalau di Islam simpel aja. Tuhan ahad, Allahu ahad, lam yalid walam yulad, nggak butuh apa-apa, walam yakul lahu, dan tidak serupa dengan apapun, mutlak tidak boleh disamakan dengan ciptaannya. Sudah, itu simpel. Kemudian sifatnya dia maha tahu, maha segalanya gitu loh. Serba tahu, serba apa gitu. Simpel. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu begini masih sama dengan makhluk, ya memerlukan tempat, umpamanya masih butuh bantuan, ya itu bukan Tuhan itu menurut Islam. Kalau kita akidahnya simpel aja gitu, pemahaman simpel, sederhana, nggak repot-repot gitu. Nah, ini agama, jadi nggak ilusi, nggak ada. Sistem kerjanya paling simpel, paling logika, dan paling ini ya Islam. Sistem akidahnya. Ya. Nah itu. Kemudian konsep Islam itu, konsep ajaran Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Nah itu ya. Jadi konsep ajaran Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wala bikumul usra. La yukallifu nafsan illa usaha, gitu ya.
Jadi konsep hukum Islam itu mesti memudahkan manusia, tidak menyulitkan manusia gitu ya. Tidak ada hukum Islam itu yang menyulitkan manusia, itu mesti memudahkan. Itu konsepnya. Sampai kalau lihat di konsep agama yang lain itu menyulitkan kadang-kadang, tidak memudahkan. Kalau kita mudah, ya, gak iso sholat ngadep, sholat longgo, gak iso sholat longgo, sholat turu, kan gampang. Ya. Dalam bepergian bisa dikoser atau bisa dijamak gitu. Ya. Ya. Itu. Jadi konsepnya memudahkan, bukan menyulitkan. Makanya bukan agama yang ilusi, ya. Agama fakta. Jadi kalau orang yang beragama Islam nggak mungkin hidupnya sulit, mesti gampang. Ya. Itu. Ya. Jadi ini fakta gitu ya. Ya. Dan hukum Islam itu simpel gitu ya. Tidak terlalu rumit gitu ya. Hukum Islam itu menganut teori kisos gitu loh. Ya nek mateni wong dibales mateni wong, kan gitu aja, simple. Mencuri kalau memenuhi standar yang ya dipotong gitu, simple aja, nggak usah dihukum, enggak. Potong ya sudah, beres sudah. Kecuali kalau dimaafkan kan oleh apa itu, dimaafkan oleh keluarganya ya enggak jadi, gitu aja, kan gampang gitu loh, simple. Jadi hukumnya sederhana, enggak ruwet-ruwet kayak saiki ruwet ya. Sehingga untuk melaksanakannya sulit gitu ya. Ya, itu. Nah ini ya. Kemudian apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu semuanya fakta. Nah, ini banyak orang mengatakan bahwa cerita di dalam Al-Quran itu hanya fiksi, ilusi. Enggak, semuanya fakta. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah fakta. Cerita para nabi itu semuanya fakta. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi itu semuanya ada data-datanya semua. Ada data sejarahnya semua. Semua cerita di dalam Al-Quran itu bukan ilusi, tapi fakta. Jadi tidak ada yang ilusi. Mungkin cerita nanti orang di neraka atau di surga nanti itu juga fakta. Yang akan terjadi nanti, tapi oleh Allah diceritakan sekarang gitu. Tapi nanti seperti itu fakta itu nanti. Cerita sekarang tapi besok akan menjadi fakta. Ya. Ini karena ada beberapa ini kan sekarang ini lagi rame ya. Yaitu beberapa orang mengatakan bahwa Quran itu fiksi gitu ya. Ilusi. Tapi sudah dijawab oleh semuanya fakta. Tidak ada yang ilusi di dalam Al-Quran itu. Berdasarkan fakta. Apalagi yang ngomong itu Allah gitu. Yang maha tahu.
fakta. Itu. Jadi Quran itu fakta, bukan ilusi. Cerita di dalam Al-Quran juga fakta. Cerita Nabi Adam pun itu fakta. Ya. Itu. Hanya masalah sekarang ini kita bisa mampu tidak memahami fakta itu, dan memahami fakta itu bagaimana, ya itu nanti ada ilmu tafsir dan sebagainya ya, yang membahas tentang itu. Ya. Nah, ini keistimewaan Quran. Jadi semuanya fakta gitu ya. Keistimewaan dinul Islam itu seperti itu. Ada lagi seorang profesor mengatakan bahwa apa yang dinyatakan Quran itu tidak sesuai dengan kenyataan. Terutama pernyataan Quran salisun salasa yang menuduh orang Kristen itu agama si 31. Yaitu ada seorang profesor ini yang lagi rame di media ini, tapi sudah dijawab oleh Nuruddin ya. Nuruddin bahwa semua yang dikatakan Quran itu adalah fakta. Umpamanya kalimat salisun salasa itu berarti menyembah salah satu dari 3, gitu. Terjemahannya begitu. Menyembah dari salah satu dari 3. Bisa jadi salah satu dari 3 itu yang dianggap Tuhan yang mana? Yang bapaknya, yang anaknya, atau Ruhul Kudus, atau ibu. Gitu. Pokoknya salah satu dari 3. Itu fakta, sesuai dengan keadaan gitu. Ada Kristen yang aliran ini, ada Kristen yang aliran ini, gitu. Seperti itu. Jadi tuduhan profesor ini tidak terbukti. Kalau apa yang dinyatakan Quran itu tidak sesuai fakta, berarti Allah bohong gitu. Allah bohong. Makanya oleh siapa itu Mas Nuruddin itu yang lagi waktu dialog dengan guru Gembul itu loh. Nuruddin siapa sudah dijawab bukunya yang membantah perkataan dari profesor ini, sehingga tidak mungkin Allah itu berdusta. Apa yang dinyatakan Quran itu fakta. Ya. Tuduhan Quran juga fakta. Gitu ya. Apalagi semuanya apa yang dinyatakan Al-Quran itu semuanya ya benar gitu. Hanya bagaimana kita memahaminya itu yang kadang-kadang kita tidak sesuai dengan pemahamannya. Makanya kita harus kembali lagi kepada makna asli dari bunyi ayat itu, kemudian kita teliti supaya sesuai dengan faktanya gitu ya. Nah itulah makanya ada berapa tadi itu, sehingga semuanya tidak ada yang ilusi, tidak ada yang mempersulit, semuanya mempermudah. Akidahnya sederhana sekali gitu. Tidak merepotkan, sesuai dengan logika. Enak kalau kita itu sesuai dengan umpamanya akidah Islam itu umpamanya sesuai dengan sebab akibat, kausa prima dan sebagainya itu ya. Nah, itu sederhana sekali kita itu. Ya, tidak seperti akidah agama yang lain yang ruwet itu. Ya. Umpamanya si 31 akidah Trinitas 3 tapi 1. 3 saya oknum 3 dan pemahamannya sulit. Ya, kalau kita tidak, Tuhan itu tunggal, sudah. Tidak perlu yang lain. Sederhana. Ya. Maha kuasa, maha anu dan sebagainya. Tunggal maha segalanya gitu. Nah, sederhana sekali. Anunya tidak sama dengan makhluknya. Kalau masih sama, berarti masih butuh
butuh yang lain. Nah, inilah mungkin yang dapat saya berikan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bahwa memang dinul Islam itu bukan agama fakta. Quran agama fakta, Nabi Muhammad sejarahnya fakta, akidahnya sederhana, memudahkan bukan menyulitkan, kemudian lengkap, dan lain-lain sebagainya. Ya, itulah kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugri atas apa yang sudah disampaikan dan tanggapi apa yang pada tema pertemuan hari ini. Jadi itu tadi dijelaskan bahwasanya dari Islam itu agama pertama, kemudian kitab Al-Quran yang masih murni, kemudian sejarah Rasulullah yang paling lengkap, kemudian dari agama itu Islam itu ya paling lengkap, juga ada aturan dari syariahnya, dari kemudian tauhid sampai fikihnya itu ya lengkap. Kemudian sistem akidah yang sederhana, dan Islam itu tidak menyulitkan ya. Tentunya memudahkan kita untuk bisa menjalani aktivitas sehari-hari dalam hal apapun itu ya, di dalam aturan itu memudahkan. Sehingga ya mungkin yang menyulitkan itu pikiran kita sendiri ya, jadi agak sulit memikir loh kalau bulat karena nggak ngerti jadi bulat, seharusnya nggak sampai itu jadi bulat. Ya, kemudian memang saya setuju sekali bahwasanya saya baca di Riyadhus Shalihin itu memang detail, nggak tahu ya, kayak riwayat Rasulullah itu buang air besar itu hadap di mana, kemudian buang air kecil itu hadap di mana, itu ada riwayatnya. Sampai itu sahabat itu pas Rasulullah itu buang air besar, itu sahabat itu naik, ada yang naik di itu tiang apa namanya atap. Dan di atap itu ngengok apa istilahnya nginceng apa sih namanya itu, wah nengok gini loh, Rasulullah ternyata pas BAB itu hadapnya ke sana loh. Itu diriwayatkan memang seperti itu, di Riyadhus Shalihin itu ada, itu diriwayatkan detail bahwasanya Rasulullah ketika BAB itu ngadapnya itu tidak ada kiblat dan sebagainya, itu ngadapnya ke samping sana. Kecuali kalau memang kondisi apa bentukan WC-nya itu memang sudah ngadapnya ke arah kiblat dan sebagainya, karena ada apa namanya pembangunan dan sebagainya, tidak masalah, itu diatur betul sampai hal kecil seperti itu. Nah, dari hal kecil saja sampai detail seperti itu, apalagi sampai tingkatan kayak perekonomian, akidah, syariat, kemudian politik, kemudian tata negara, itu tentunya memang lengkapnya itu ya sangat lengkap sekali. Nah, itu sampai seperti itu. Saya ketika membaca itu kan riwayatnya ada itu detail. Saya juga ketika baca itu ya agak-agak tertawa loh. Kok sampai segitu? Sahabat itu pikiran sampai naik ke atap lihat Rasulullah pas lagi BAB atau bukan masalah apa namanya kita pada saat itu yang ngintip atau sebagainya, bukan, tapi memang benar-benar ingin mencari tahu seperti apa kebiasaan Rasulullah sehari-hari sampai sedetail itu. Dan itu yang akan jadi hikmah dan barokahnya sampai kita sekarang ternyata bisa sampai seperti itu aturannya. Ya bukan untuk kayak kita ya didilok ya jelas itu nggak ada barokahnya, kita apa yang kita dilihat dari kita itu tidak ada. Tapi kalau Rasulullah itu barokahnya sampai sekarang. Nih kalau kita dilintip ya kita jelas wah tuh kacau ini orang ngintip bahaya, jelas wis iki maksiat tok. Tapi kalau Rasulullah itu membawa keberkahan sampai hal kecil seperti itu dan lain sebagainya. Nah ini monggo Pak Badi langsung tanggapi saja kembali dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugri tadi. Iya, terima kasih atas apa yang itu. Dalam hal ini adalah sebuah kewajiban sikap bagaimana mereka kalau yang tersesat, berarti sikap mereka yang tersesat. Dalam hal ini berarti kita harus menyikapi bagaimana. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Darli, kehidupan itu apakah ilusi ya? Sementara untuk tanggapan daripada Bapak Ustadz Sugri, tentu kita mengharapkan diri kita untuk menyelamatkan pada mereka-mereka yang sesat. Nah, sikap pertama yang harus dimiliki dalam menghadapi mereka yang tersesat dalam
menafsiri menganggap Islam itu sebuah ilusi itu, pertama kita harus kasih sayang terhadapnya, karena ini sebuah perintah Allah Ta'ala sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya. Di sini ayat ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk menyikapi orang yang tersesat, yang menganggap Islam itu sebuah ilusi. Lah, bagaimana ya? Dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kebencian atau cercaan. Rasulullah SAW juga dikenal dengan sifatnya yang penuh kasih sayang, sabar, bahkan kepada mereka yang belum memeluk Islam atau yang belum memahami ajaran agama dengan benar. Beliau itu senantiasa mengajak orang dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Sebuah contoh, misalnya pada masa awal dakwah Islam, Nabi Muhammad itu menghadapi banyak orang yang tersesat dalam kekufuran seperti Abu Jahal dan para pemimpin Quraisy. Meskipun mereka itu memusuhi Islam, memusuhi Nabi Muhammad SAW, itu tetap berusaha untuk memberikan nasihat dengan cara yang lemah lembut dan penuh kesabaran. Bahkan ketika beliau diperintahkan untuk menghadapi musuh-musuh Islam, beliau itu tetap mengajarkan untuk menyebarkan pesan dengan cara yang baik, penuh hikmah, dan menghindari permusuhan yang tak perlu. Yang kedua, memberikan ilmu dan pemahaman yang benar. Salah satu solusi terbaik bagi mereka yang tersesat, yang menganggap Islam itu sebuah ilusi, adalah memberikan ilmu dan pemahaman. Pemahaman yang benar tentang apa? Tentang Islam. Seringkali seseorang tersesat karena kurangnya apa? Karena kurangnya pengetahuan tentang agama, atau karena terpengaruh oleh pandangan yang salah. Dalam hal ini tugas kita sebagai umat Islam adalah untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan yang benar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat 9. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal lah yang dapat mengambil dosa. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk keluar dari kebingungannya. Ketika seseorang tersesat, penting bagi kita untuk memberi mereka pemahaman yang benar tentang apa? Tentang prinsip-prinsip dasar agama, seperti tauhid, ibadah, dan akhlak yang baik. Suatu misal, banyak orang yang tersesat dalam agama atau kehidupannya. Karena apa? Karena ketidaktahuan mengenai apa? Mengenai hakikat ibadah dalam Islam. Nah, mereka itu mungkin merasa bahwa Islam itu hanya sebatas ritual saja, tanpa memahami tujuan di balik ibadah tersebut. Nah, di sini kita sebagai saudara seiman ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana ibadah dalam Islam bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membawa ketenangan hati, dan memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Nah, dengan penjelasan yang jelas dan tentu bijaksana, kita ini dapat membantu mereka yang sesat itu sebagaimana
kewajiban kita agar mereka memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Yang ketiga, menunjukkan jalan kembali dengan doa dan tindakan. Nah, ketika seorang tersesat yang menganggap Islam sebagai ilusi, ya, selain memberikan pemahaman, kita juga perlu mendoakan pada mereka agar Allah SWT ini memberikan hidayah, petunjuknya. Sebagai umat Islam, tentu kita percaya bahwa petunjuk hidayah hanya datang dari Allah. Oleh karena itu, kita harus berdoa dengan tulus agar Allah SWT itu membimbing mereka ke jalan yang benar. Jadi doa Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang yang tersesat pada saat itu, yaitu seperti doa beliau untuk Abu Hurairah dan orang-orang yang baru masuk Islam. Doa Nabi mengajarkan kita bahwa doa adalah salah satu cara yang paling ampuh dalam membantu seseorang kembali ke jalan yang benar. Istilah itu senjata umat Islam itu silahul mukminin, yaitu doa. Contoh doanya adalah, ya Allah, tunjukkanlah mereka ke jalan yang benar dan jadikanlah mereka sebagai umat yang diberkahi. Selain doa, kita juga bisa memberikan tindakan nyata, seperti mengajak mereka untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Ini jangan sampai kita ini semakin lama semakin menjauh daripada pelajaran, belajar untuk mendalami sebuah agama, karena agama itu tidak ada batasnya untuk dipelajari. Karena kemampuan manusia itu kan sangat terbatas dan termakan usia. Sampai usia meninggal belum paham apa-apa. Itu karena Karena keterbatasan dari manusia. Karena itu kegiatan keagamaan seperti berdiskusi untuk mendekatkan diri kepada komunitas Islam yang positif, misalnya mengajak mereka ke pengajian. Jangan sampai kita itu lengah untuk tidak mengajak daripada sanak saudara kita dalam menebalkan iman Islam dengan mengikuti kajian-kajian seperti malam hari. Nah, acara sosial ya juga bahkan berbicara langsung tentang tentang permasalahan yang mereka hadapi. Yang keempat, memperbaiki diri sebagai teladan. Jadi solusi lainnya yang sangat penting adalah kita harus memperbaiki diri kita sendiri sebagai teladan bagi diri kita, bagi keluarga kita, agar mereka yang tersesat, yaitu Rasulullah SAW memberikan teladan yang sangat baik dalam berakhlak dan menjalani kehidupan. Sehingga banyak orang yang tersesat kemudian itu masuk Islam setelah melihat akhlak Nabi Muhammad. Nah, selama ini evaluasi pada akhlak kita. Mengapa akhlak kita, apakah sudah bisa dijadikan sebuah teladan daripada sanak saudara atau keluarga? Tentu berarti kita harus mengevaluasi diri kita. Sebagai umat Islam tentu kita juga harus berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan menjalankan ajaran Islam dengan konsisten. Tindakan kita yang baik, sifat sabar dan keikhlasan kita dalam menghadapi ujian hidup akan menjadi contoh yang nyata bagi siapa, bagi orang lain, untuk untuk kembali ke jalan yang diridhoi Allah, yaitu agama jalan yang benar. Sebuah contoh, kita dapat melihat banyak orang yang awalnya jauh dari Islam, tetapi karena melihat keteladanan akhlak seorang ulama, seorang muslim yang sabar, jujur, dan penuh kasih sayang, akhirnya mereka tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang kembali kepada ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi teladan yang baik itu sangat penting dalam menarik orang lain kembali ke jalan yang
benar. Karena itu kalau kita lihat di media-media itu sekarang itu banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, seperti di Thailand yang baru ini berbondong-bondong masuk Islam berkat daripada seorang anak yang berumur 7 tahun. Akhirnya sekarang ramai-ramai berbondong-bondong masuk Islam, Eropa, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, kita ini semua memiliki tanggung jawab. Untuk apa? Untuk membantu mereka yang tersesat, baik itu tersesat dalam agama maupun dalam kehidupan mereka. Sikap kita ini harus penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan bijaksana. Bagaimana kita memberikan ilmu, memberikan pemahaman yang benar, tentu harus dibarengi dengan doa agar mereka ini diberi petunjuk, diberi daya oleh Allah Ta'ala. Juga serta memperhati diri kita sebagai teladan, karena sebagai teladan tentu harus lebih baik daripada yang diteladani. Nah, karena itu kita beralih kepada pertanyaannya Mas Darul. Apakah kehidupan ini adalah ilusi? Nah, salah satu pertanyaan filosofis ini kalau kita garis bawahi, bahwa pertanyaan ini sangat mendalam dan telah dipikirkan oleh banyak pemikir sepanjang sejarah. Nah, jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung pada perspektif yang kita gunakan. Apakah itu dari sudut filsafat atau pengetahuan atau spiritual. Nah, tentu pertama saya ambil daripada filsafat. Nah, jawabannya adalah bahwa dalam filsafat konsep kehidupan itu sebagai ilusi itu sering dibahas dalam konteks idealis dan solipsisme. Nah, di mana beberapa filsuf itu seperti Plato berpendapat bahwa dunia yang kita lihat adalah bayangan atau ilusi. Nah, dari dunia yang lebih nyata, dunia ide-ide yang lebih tinggi, yang hanya dapat dipahami melalui pikiran yang mendalam. Nah, Plato itu menyatakan ini dalam alegori guanya, di mana manusia yang terperangkap di dalam gua hanya melihat bayangan-bayangan dari objek yang lebih nyata. Nah, di sisi lain seperti Buddhisme ini mengajarkan bahwa kehidupan ini adalah ilusi. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa semua hal di dunia ini bersifat tidak tetap atau impermanen, dan tidak ada yang benar-benar ada dengan sendirinya tanpa substansi yang tetap. Nah, menurut ajaran Buddha, penderitaan muncul karena kita terlalu melekat pada hal-hal yang sesungguhnya hanya sementara. Solipsisme lah pandangan yang menyatakan bahwa hanya pikiran dan pengalaman pribadi yang dapat dipastikan ada. Ini juga menyentuh ide bahwa dunia luar bisa jadi hanyalah ilusi atau proyeksi dari pikiran kita sendiri. Dijawab dari ilmu pengetahuan. Dari sudut pandang ilmu, kehidupan dapat dianggap nyata dalam arti fisik, meskipun banyak aspek dari pengalaman. Pengalaman kita tergantung pada persepsi dan interpretasi otak kita. Interpretasi daripada otak kita. Di mana dunia neuroscience ini dan psikologi ini menunjukkan bahwa apa yang kita anggap sebagai realitas adalah hasil dari proses pemrosesan informasi. Oleh siapa? Yaitu oleh otak. Dalam pengertian ini, ilusi bisa merujuk pada cara otak kita menciptakan pengalaman dunia yang tampak nyata. Meskipun pada dasarnya itu adalah persepsi yang dibangun dari berbagai rangsangan sensorik. Nah, di mana teori simulasi itu juga mengusulkan bahwa mungkin kehidupan kita ini adalah simulasi
simulasi komputer yang sangat canggih, yang menciptakan dunia yang kita alami. Jika kita berada dalam simulasi, maka kehidupan ini bisa dianggap sebagai ilusi dalam arti teknis saja. Jadi spiritualitasnya bagaimana? Dalam banyak tradisi spiritual seperti Hindu, Taoisme, dunia ini sering dianggap sebagai ilusi atau maya. Nah, sebuah fenomena sementara yang menutupi realitas sejati yang tidak terikat oleh waktu dalam ruang konsep ini mengajarkan bahwa realitas sejati berada di luar pengalaman duniawi kita. Nah, tujuannya spiritual adalah apa? Untuk menyadari kebenaran ini dan melampaui ilusi dunia material. Jadi jawaban di atas dapat saya simpulkan sebagaimana berikut. Apakah kehidupan ini ilusi atau tidak? Ini sangat tergantung pada bagaimana kita mendekati pertanyaan ini secara filosofis atau spiritual. Nah, banyak yang berpendapat bahwa kehidupan ini hanya sebagai dari realitas yang lebih besar, dari lebih dalam dan lebih dalam. Jadi realitas dan lebih dalam. Secara ilmiah kita cenderung bahwa kehidupan sebagai nyata, tetapi dengan kesadaran bahwa apa yang kita alami adalah interpretasi otak terhadap dunia yang lebih besar dan lebih kompleks. Nah, pada akhirnya pertanyaan ini lebih banyak membuka ruang untuk apa? Untuk refleksi dan pencarian makna pribadi dalam kehidupan. Jadi, apakah kehidupan ini ilusi? Mungkin jawabannya tergantung pada bagaimana kita memandang dunia, baik dalam hal persepsi, pengalaman, atau pengalaman yang lebih dalam tentang keberadaan kita. Nah, saya kira itu tanggapan dan jawaban untuk Mas Jari. Kurang lebihnya mohon maaf kalau memang salah, itu memang dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Inna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas apa yang sudah ditanggapi dan jawaban dari apa yang sudah saya tanyakan tadi, yang dimana itu jelaskan bahwasanya perspektifnya itu ada dua ya kira-kira. Tadi yang bisa dianggap ilusi atau memang benar-benar ini itu fakta, tergantung perspektif, kemudian tergantung cara pandang kita mendekati kehidupan ini dan menanggapi kehidupan ini seperti apa. Tentunya seperti itu. Itu akan sangat mempengaruhi pengertian dan jawaban dari apakah kehidupan ini itu memang ya hanya ilusi ataukah kita hanya sebuah kayak mimpi aja, ataukah memang kita ini hidup dalam hal yang fakta, dalam artian ya kita benar-benar ya kan nggak mimpi gitu. Nah untuk pertemuan hari ini karena sudah di berujung dan kita akhiri saja pertemuan hari ini. Tentunya insya Allah akan ada pertemuan lagi di minggu berikutnya yang seperti biasa akan di-share jadwalnya di grup. Untuk seperti biasa kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang sedang dalam permasalahan atau sedang dalam kendala apa, semoga Allah berikan ketabahan dan kekuatan untuk mereka, dan apapun yang dilaksanakan semoga membawa keberkahan. Dan tentunya bagi saudara-saudara kita yang sedang lagi sakit atau sedang lagi dana badan atau sedang apa, semoga tentunya diberikan tetap kesehatan dan supaya tetap kuat, tetap bisa istiqomah melaksanakan ibadah dan tetap istiqomah untuk bisa menjalankan apa yang sudah jadi kewajibannya. Semoga penyakitnya dan apapun itu tidak menghalangi untuk bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ridha ya Allah taala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah selesai pada pertemuan hari ini. Tentunya semoga ilmu yang kita paparkan dan sampaikan ini membawa manfaat dan keberkahan tentunya bagi diri kita masing-masing. Tentunya yang bisa kita ambil yaitu adalah hikmahnya, dan semoga kita dapat mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri pertemuan hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.